teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini saya kedatangan produk terbaru dari Jonsbo. Nah, di sini kalian udah lihat ya, ini adalah Jonsbo CR1100. Nah, Jonsbo ini tuh punya banyak peripheral yang dihadirkan untuk PC-nya ya. Ada cooling, ada I/O, ada heatsink memori RAM, heatsink NVMe, bahkan keyboard juga ada. Nanti kalau misalnya kalian penasaran pengen mampir-mampir atau pengen lihat-lihat, nanti saya akan simpen linknya di deskripsi. Nah, untuk si Jonsbo ini ternyata distributornya ada di Indonesia yang dipegang sama BMS Group Teknologi. Jadi ya kalau misalnya kalian penasaran ada apa aja, silahkan cek di deskripsi. Oke, kita lanjut lagi ke si Jonsbo CR1100. Nah, saya tuh jadi penasaran ya kemarin ketika melihat si bodinya si CR1100 ini tuh, wah ternyata cukup keren gitu. Terus gagah juga, keren juga, dan warnanya ini ada warna pink. Nah, kemungkinan di tahun 2021 nanti warna-warna seperti ini bakalan menjadi tren gitu. Ya mungkin juga gitu kan. Saya juga nggak tahu, ini nebak-nebak aja gitu. Nah, jadi saya penasaran aja gitu dengan performa si CR1100. Bodinya udah keren, penampilannya udah ganteng. Bagaimana dengan performanya? Jadi di video ini saya akan tes dan saya akan coba bandingkan dengan beberapa cooling yang pernah saya review juga. Bagaimana kualitasnya? Kita langsung saja tes performanya aja, oke? Let's go! Oke, kita buka dari paket pembeliannya dulu. Pertama di sini saya mendapatkan pasta dari Jonsbo-nya, lalu mounting lengkap ya, mulai dari AMD nih, AM2, AM3, AM4, dan untuk Intelnya semua LGA 115X up to LGA 1200. Semuanya udah support. Lalu di sini untuk ngencengin bautnya ternyata menggunakan kunci seperti ini, kan biasanya pakai obeng gitu. Mungkin agak ribet ya. Kita lihat aja nanti. Untuk garansinya ada 1 tahun. Kesan pertama saat pegang si Jonsbo CR1100 ini, bodinya keren, kokoh banget gitu. Lumayan berat sih, tapi mountingnya juga pasti bakalan kuat lah untuk menahan beratnya ini sekitar 1000 gram. Panjangnya 141 mm, lebarnya 112 mm, dan tingginya 165 mm. Wow, dimensinya ini cukup gemuk juga ya. Jadi kalian harus pastiin dulu nih, casing kalian cukup nggak untuk menampung tingginya si CR1100 ini. Ya kalau misalkan kalau mau beli juga gitu. Lalu dilengkapi fan 120x2 yang menempel di bodinya. Ini nggak bisa dilepas ya, karena dudukannya ini tuh nempel sama bodinya. Jadi nggak bisa dibulak-balik gitu. Di sini ada 6 heat pipe warna kuning, tapi terlihat ya biasa aja, standar. Nanti kita akan uji juga gitu, seberapa tangguh sih si CR1100 ini. Untuk instalasinya juga ya hampir sama ya, seperti cooler tower lainnya. Yang panjang ini untuk AMD, yang agak bengkok ini untuk Intel. Oke, kita langsung saja pasang biar langsung ke pengujiannya. Oh ya nih, saat instalasi langsung ke dalam casing seperti ini, menurut saya ini cukup ribet ya. Butuh kesabaran ekstra, karena bodinya ini cukup besar, jadi susah untuk dipasang baut pengunci. Jadi kita harus pintar-pintar ngakalin supaya tangan kita bisa masuk dan pasang si bautnya. Terus tadi saya juga pasang ke motherboard Z490 Velocita. Ternyata bodinya ini mentok ke heatsink PRM yang di atas. Alhasil ya nggak bisa dipasang gitu. Nah, ini poin penting juga yang harus kalian perhatikan. Jadi di sini saya akan menggunakan Ryzen 5 3600 XT default, dan nanti bakalan saya overclock ke 4,5 GHz dengan motherboardnya X570 Aorus Master. Untuk melihat kemampuan si Jonsbo ini sanggup atau tidak gitu menahan prosesor ketika di overclock cukup tinggi. Pertama, dalam mode default pengujian Cinebench R15, Jonsbo R1100 ini mendapatkan maksimumnya di 83,6 derajat Celcius. Suhu idealnya 62,8 derajat Celcius. Di tabel ini juga saya sertakan beberapa cooler lain sebagai pembanding saja. Jika dibandingkan dengan stok cooler, memang si Jonsbo CR1100 ini ya tentunya lebih dingin. Lanjut di pengujian Cinebench R20, suhu maksimum Jonsbo ini menyentuh 84,4 derajat Celcius, hampir sama dengan Deepcool 240 mm. Tapi untuk suhu minimum si Jonsbo ini di setiap pengujian selalu tinggi, bahkan ini menyentuh 62,4 derajat Celcius. Ya paling panas ya dibandingkan dengan semua cooler yang sudah diuji. Di sini juga saya belum tahu pasti kenapa sih suhu minimumnya ini ternyata cukup tinggi juga. Seperti ini ya, di 60 atau 58 derajat Celcius. Tapi ketika di full load, suhunya tuh hampir sama dengan yang lain. Oke, kita lanjut ke pengujian stress test CPU Jet selama 10 menit saja.
Lagi-lagi hal yang mirip seperti tadi terjadi ya. Suhu maksimum yang dihasilkan si Jonesbow ini hampir sama dengan Deepcool 240 mm. Namun lebih adem dari Deepcool AS500. Ya wajar saja sih, karena si AS500 ini hanya dilengkapi satu fan 140 mm. Nah, sekarang saatnya saya melakukan overclock prosesor ke 4,5 GHz. Tentunya ini suhu pasti jauh lebih panas. Pertama, stress test CPU Jet 10 menit ya. Suhu ketika cooling ini mulai menyentuh 90 derajat Celciusan. Jonesbow CR1100 suhunya menyentuh 93,5 derajat Celcius. Deepcool AS500 menyentuh 90,1 derajat Celcius. Sedangkan Kestrel 240 mm hanya berada di 89,1 derajat Celcius. Sudah mulai bekerja keras nih semua coolingnya. Untuk stok cooler saya tidak uji karena suhunya udah lewat dari 100 derajat Celcius di semua pengujian ini gitu. Jadi saya kosongkan aja. Kita lanjut lagi ke pengujian kedua, yakni Cinebench R15. Nah, di sini tuh baru terkuras performanya. Jonesbow menawarkan suhu paling tinggi, yakni menyentuh 94,3 derajat Celcius. Dengan AS500 ya hampir mirip ya, yakni 94 derajat Celcius, tapi jauh lebih adem. Untuk si Kestrel 240 mm hanya menawarkan 90 derajat Celcius saja. Nah, di sini mulai terasa ya kualitas komponen yang digunakan masih sanggup bertahan atau tidak untuk menahan prosesor saat di overclock tinggi. Terakhir, Cinebench R20, load yang cukup berat pastinya. Di sini, CR1100 Jonesbow mulai kewalahan, hampir merah suhunya, yakni menyentuh 99 derajat Celcius suhu maksimumnya. Semakin jauh perbedaan di antara cooler Deepcool ini. Nah, jika sudah pengujian overclock tinggi, kualitas cooling mulai kelihatan. Karena heatsink, heat pipe, dan fan mulai bekerja maksimal untuk mendinginkan si prosesor. Makanya di sini AS500 masih cukup adem, selisih hampir 4 derajat Celcius saja lebih dingin dibandingkan Jonesbow CR1100. Nah, semua pengujian ini saya lakukan hampir 5 atau 6 kali looting dan diambil rata-ratanya untuk dijadikan tabel yang kalian lihat di layar ini. Seperti itu. Nah, bagaimana menurut kalian tentang performa dari si Jonesbow CR1100 ini? Untuk harganya sih ini dibanderol 950.000. Nanti untuk harga terupdate-nya kalian cek aja di deskripsi, mudah-mudahan nggak naik gitu harganya. Terus kesimpulan yang saya dapat, CR1100 ini tuh punya kelebihan dan kekurangannya. Mulai dari kelebihannya dulu ya. Kelebihannya ini punya desain yang cukup keren, cukup ganteng juga. Terus body bahan plastik ABS-nya juga cukup kokoh, keras juga gitu kan. Jadi kalian nggak usah pecah sih. Kalau misalkan jatuh dari atas sih pasti pecah gitu kan. Tapi untuk build quality-nya cukup oke juga gitu. Lalu untuk mountingnya juga udah lengkap. Ternyata bisa dari AMD, AM2, AM3, AM4. Lalu untuk Intelnya soket LGA 115X semuanya. Sampai dengan soket LGA 1200. Jadi sampai soket terbaru saat ini motherboard, si ini udah support gitu si soketnya. Terus si LED RGB-nya ternyata support dengan software motherboard yang saya gunakan tadi. Saya menggunakan RGB Fusion dari si Gigabyte Aorus. Nah, di sini tuh menggunakan soket ARGB. Jadi kalau misalkan motherboard kalian udah ada soket ARGB-nya, si warna LED-nya ini bisa disesuaikan dengan selera kita. Nah, itu plusnya, tapi minusnya juga, ternyata kalau misalkan motherboard kalian tidak ada soket pin ARGB-nya, si lampunya ini ya nggak bisa nyala gitu. Soalnya power untuk LED-nya hanya ada untuk ARGB saja. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk kekurangannya, yang pertama nih, bodinya ini cukup besar sekali. Jadi ketika kita instalasi langsung ke dalam motherboard yang ada di dalam casing, kita tuh bakalan kesusahan pasang baut penguncinya. Ya meskipun kita sudah disediakan pengunci yang tadi ya, yang panjang sedikit, tapi tetap juga gitu, agak susah juga untuk instalasi langsung ke dalam motherboard. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan motherboard yang punya PRM yang cukup tebal, itu pasti agak susah juga. Kalau misalkan kalian mau rencana rakit menggunakan si Jonesbow CR1100 ini, mungkin lebih enak ketika sebelum dipasang ke casing, si cooling ini udah nempel ke motherboard. Jadi kita tinggal tancap aja, nanti nggak susah-susah gitu pasang si cooling ini ke dalam motherboardnya. Nah, mungkin segitu aja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan udah saya share ke kalian. Kalau misalkan kalian punya saran atau kritik, boleh simpan saja di kolom komentar.
Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam